Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Jamaah Masjid Baitur Ridwan yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa pada kesempatan ini kita kembali berada di Sayyidul Ayyam, penghulu pimpinan dari sekalian hari yang ada di alam dunia ini. Hari tersebut adalah hari Jumat. Bersyukur pula kita kehadirat Allah Ta'ala karena kita sudah berada di bulan Sya'ban. Sya'ban ini memang bukan termasuk Ashhurul Hurum, tapi Sya'ban bisa menjadi gerbang menuju bulan Ramadan, bulan yang sangat kita nanti-nantikan. Rajab dan Sya'ban serta Ramadan ada dalam doa yang dimunajatkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam melalui salah satu doanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Amin amin ya rabbal alamin. Doanya memang Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, tapi ulama menambahinya dengan kalimat wa hasil maqasidana, dan hasilkan segala maksud dan cita-cita kami. Sya'ban, siapa bilang tidak memiliki keutamaan yang tersendiri dibandingkan bulan-bulan lainnya? Di Sya'ban ini hadirin setidaknya ada 5 peristiwa penting, 5 peristiwa bersejarah dalam Islam, dan insya Allah akan kita kupas pada kesempatan yang sangat singkat dan terbatas ini. Yang pertama, hadirin jamaah Masjid Baitur Ridwan yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, peristiwa yang terjadi pada bulan Sya'ban dalam sejarahnya adalah di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memindahkan kiblat umat Islam di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pula setelah 16, dalam riwayat lain adalah 17 bulan berkiblat ini Rasulullah ke Masjidil Aqsa di Palestina, di Baitul Maqdis, kemudian beralih kemana? Ke Masjidil Haram. Ini hadirin jamaah yang berbahagia, berdasarkan dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran bahwa Imam Al-Qurtubi menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 144 ini dengan mengutip pendapat Abu Hatim Al-Basti
mengatakan bahwa Allah Ta'ala memerintahkan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk mengalihkan arah kiblat. Itu persisnya pada malam Selasa, persisnya lagi pada malam nisfu Sya'ban. Peralihan kiblat ini merupakan satu hal yang sangat ditunggu oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan diceritakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri menghadap kiblat setiap hari, berdiri menghadap langit, ke arah langit setiap hari, menunggu wahyu turun perihal peralihan kiblat. Ini saudara sebagaimana terkutip di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 144. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sadaqallahul azim wal makna. Allahu a'lam bimuradi. Allah berfirman, qad nara, sungguh kami melihat, taqalluba wajhika fis sama, melihat wajahmu wahai Nabi Muhammad sering kerap kali menengadah ke arah langit. Falanwalliyannaka, maka sungguh kami palingkan kamu ke kiblat tardoha, yang kamu ridhoi terhadap itu kiblat. Kemana? Ke Masjidil Haram. Maka apa kata Allah? Fawalli, maka hadapkan, palingkan, wajhaka syatral Masjidil Haram, wajahmu, arah salatmu ke Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Maka peristiwa pertama yang penting dalam sejarah Islam adalah beralihnya arah kiblat dari Masjidil Aqsa di kota Palestina ke Masjidil Haram di kota Makkah Mukarramah. Hadirin jamaah Masjid Baitur Ridwan yang berbahagia, peristiwa kedua yang tidak kalah penting adalah diturunkannya ayat perintah ibadah puasa Ramadan, yang mana puasa Ramadan merupakan salah satu rukun Islam. Itu ayat 183 surah Al-Baqarah turun di bulan Sya'ban, persisnya tahun 2 Hijriyah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wal ma'na. Allahu a'lam bimuradi. Allah berfirman dengan menyapa terlebih dulu kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Berarti di sini hadirin jamaah Masjid Baitur Ridwan yang dimuliakan Allah, yang disapa adalah orang yang beriman. Maka sudah barang tentu kita mengokohkan iman Islam kita supaya kita disapa oleh Allah Ta'ala, karena ini pula ia akan menjadi dasar dan menjadi syarat wajib seseorang berpuasa. Apa Allah seru? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, telah disyariatkan, telah diperdukan, alaikum, kepada kalian apa? Asyam, berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana ini syariat puasa pernah disyariatkan kepada orang-orang sebelum kamu. Apa tujuannya?
apa visi dan destinasinya, la'allakum tattaqun, agar kalian senantiasa bertakwa. Ini ayat puasa hadirin turun pada bulan Sya'ban. Karena bulan Sya'ban turunnya, maka tanda petik SK puasa wajib ini dikerjakan mulai bulan depan, yakni bulan Ramadan. Hadirin jamaah Masjid Baitur Ridwan rahimakumullah. Peristiwa ketiga yang tidak kalah penting berkenaan dengan bulan Sya'ban adalah Allah Ta'ala turunkan perintah bersolawat kepada Nabi. Ya. Meskipun ini tentu perintahnya dalam bentuk sallu fi'lul amr. Ini surah Al-Ahzab ayat 56 turun pada bulan Sya'ban. Kita maklum ayat 56 surah Al-Ahzab ini berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim wal makna Allahu a'lam bimuradi. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna, ini fi'lul mudhari', zaman hal dan mustakbal, terikat waktu sedang dan akan datang, now and future, artinya tidak sekali saja bersolawat tapi senantiasa. Allah dan malaikatnya senantiasa bersalawat ala Nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, hai sekalian orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa taslima, dan salam sejahtera. Ini ayat tentang bersolawat turun pada bulan Sya'ban. Maka jika ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa Rajab syahrullah, Rajab sebagai bulannya Allah, karena di Rajab Allah undang langsung Nabi pilihan al-insan al-kamil al-mustafa Rasulullah Muhammad SAW Isra Mi'raj dan diperintahkan sholat. Lalu riwayat tersebut menyebutkan Sya'ban syahri, sedangkan Sya'ban adalah bulanku, karena di Sya'ban tersebut Allah turunkan tentang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya perbanyaklah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban dan tentunya di bulan-bulan yang lain. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang keempat, yang termasuk peristiwa-peristiwa penting di bulan Sya'ban adalah bahwa bulan Sya'ban merupakan bulan diserahkannya amal-amalan kita sebagai hamba-hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, kalau kita pernah mendengar bahwa ada malaikat yang bertugas pagi dan kemudian ada malaikat yang bertugas siang, itu pergantiannya adalah di waktu subuh, karena ada ayat wa Qur'anal fajri kana masyhuda, dan salat fajar, salat subuh disaksikan oleh siapa? Oleh dua malaikat yang bertugas malam ganti sip di subuh, dan yang bertugas di siang gantinya di subuh, serta ada lagi malaikat yang bertugas sore berganti di petang hari. Ada laporan amal bersifat harian tadi contohnya,
ada yang bersifat pekanan seperti Senin dan Kamis, karenanya Nabi senang berpuasa di hari Senin dan Kamis. Dan Nabi juga bersabda, aku senang ketika catatan amalku diserahkan kepada Allah, sedangkan aku tercatat sedang melakukan amal kebaikan berupa puasa sunnah. Dan ada pula yakni pencatatan dan penyerahan amal yang sifatnya tahunan. Dalam hal ini adalah di bulan Sya'ban, di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, di mana ini adalah hadis riwayat Mu'adz bin Jabal, yattali'ullahu azza wa jalla ala khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqi illa li musyrikin aw musyahidin. Allah Ta'ala memperhatikan semua hamba-hambanya dengan penuh rahmat pada malam nisfu Sya'ban, yakni pada malam ke-16 daripada malam ke-15 bulan Sya'ban. Sebab ada nisfu Sya'ban yakni malam ke-15, ada nisfu Ramadan yang mana kita mulai baca kunut, di mana kalau nisfunya Ramadan malam ke-16. Ini yang harus kita bedakan. Ada nisfu Sya'ban malam ke-15, ada nisfu Sya'ban, ada nisfu Ramadan malam yang ke-16, di mana kita mulai baca doa kunut witir sampai akhir. Nah, Allah Ta'ala memperhatikan seluruh hamba-hambanya dengan penuh rahmat pada malam nisfu Sya'ban, malam ke-15 daripada bulan Sya'ban. Fayaghfiru, lantas Allah mengampuni li jami'i khalqi, untuk seluruh hamba-hambanya. Jika minta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni, illa, kecuali li musyrikin, bagi orang yang musyrik, au musyahidin, atau orang yang mengadu domba. Maka ini isyaratnya, pelajarannya, hadirin hadirat sekalian rahimakumullah, di Sya'ban ini juga esahkan tauhid kita kepada Allah Ta'ala, bersihkan hati kita, kokohkan iman kita, supaya kelak kita masuk Ramadan termasuk yang disapa oleh Allah dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu. Hadirin rahimakumullah, di Sya'ban ini juga berdasarkan hadis ini hendaknya kita saling bermaaf-maafan, karena au musyahinin, orang yang mengadu domba, tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Maka sayang sekali kalau di bulan ini kita melakukan keburukan. Yang terakhir hadirin rahimakumullah, tentu peristiwa penting di Sya'ban ini adalah nisfu Sya'ban itu sendiri. Karenanya mari kita sambut bulan Sya'ban ini sebagai upaya kita menyambut bulan Ramadan. Karena Syekh Abu Bakar Al-Balkhi, Rajab adalah bulan untuk menanam kebaikan, Sya'ban adalah bulan untuk menyirami tanaman kebaikan tersebut, dan Ramadan adalah bulan atau masa untuk memanen kebaikan, supaya kita di Ramadan sungguh-sungguh dan terbiasa melakukan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik hidayah inayahnya kepada kita untuk istiqomah melakukan kebaikan di bulan Sya'ban, lanjut ke Ramadan, dan tentu bisa berjalan secara rutin istiqomah di bulan-bulan lainnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, bifaqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma' qutri untha wa dzakar wa hasbunallah wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.